terlalu membuat tidak fokus, silakan buka ke 1 Korintus 1, 1 Korintus 3, maaf. 1 Corinthians chapter 3. I'm going to read, it says 4 to 23, but I'm going to read verse 2 and then go to verse 4. Jadi saya akan bacakan ayat 2 lalu loncat ke ayat 4. Let's pray together before we read God's word. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Oh Lord, we are hungry people. Ya Tuhan, kami adalah manusia-manusia yang begitu lapar. And we thirst, but we don't always hunger and thirst for the right things. Kami haus, tapi kami tidak selalu lapar dan haus akan hal yang benar. Lord, change us Tuhan, ubahlah kami, that we would hunger and thirst after your righteousness, agar kami selalu haus dan lapar akan kebenaran-Mu, after your holiness. akan kekudusan-Mu. In your mighty name we pray. Dalam nama-Mu yang besar kami berdoa. Amen. Amin. 1 Korintus 1, 1 Korintus 3, saya akan bacakan ayat 2, lalu ayat 4. Tolong slide berikut. Ya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras atau padat, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Lalu ayat 4, verse 4. Sebab jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Siapakah Apolos, siapakah Paulus? Sebenarnya ini lebih baik diterjemahkan apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah atau di bawah Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, this is verse 10, aku sebagai orang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. And I'm going to skip to verse 21. Saya akan loncat turun ke ayat 21. Verse 21. Karena itu, janganlah ada orang yang membanggakan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. This is the word of the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Have you ever heard of the rice theory? Apakah Anda sudah pernah mendengarkan teori nasi, The rice theory. teori beras? This is a theory in behavioral science. Ini adalah sebuah teori dalam ilmu perilaku. And the rice theory says that Eastern cultures are communal partly because we eat rice. Teori dari ilmu perilaku itu berkata bahwa dari teori beras mengatakan bahwa salah satu sebab budaya orang timur bersifat komunal karena mereka menanam padi. Whereas people in the West are individualistic because they grow wheat Sementara for flour. Sementara orang-orang yang tinggal di barat mereka cenderung individualis karena mereka menanam gandum untuk tepung. See, with rice,
farmers have to irrigate their paddies together. Jadi para petani mereka harus bekerja sama untuk mengirigasi ladang mereka bersama-sama. A whole village has to plant together and harvest together. Seluruh desa harus menanam dan juga memanen sekaligus pada waktu yang sama. You have to coordinate everybody's schedules. Mereka harus berkoordinasi tentang jadwal setiap orang. Farming rice forces you to work closely with your neighbors. Dalam menanam padi, para petani tidak mau mereka harus bekerja sama bersama dengan tetangga mereka. Not so in wheat farming. Tapi tidak begitu dengan petani gandum. With wheat, Dengan gandum, each individual farmer plants alone, grows alone, harvests alone, follows his or her own schedule. setiap petani gandum mereka menanam sendiri, mereka bekerja sendiri, memanen sendiri dan mengikuti jadwal mereka sendiri. Farming wheat fosters independence and self-reliance. Bertani gandum mendorong kemandirian, kebergantungan pada diri sendiri dan juga inovasi. So we in the East, we think of ourselves mainly as a member of a larger group. Kita orang timur menganggap diri kita terutama sebagian daripada satu kelompok yang lebih besar. Our families, our tribes, our churches, and so on. Keluarga kita, suku kita, gereja kita, dan seterusnya. In the West, Di barat, if you can't be yourself, if you can't live the life you want, jika saya tidak bisa menjadi diri sendiri dan menjadi hidup yang saya inginkan, then that's not really life at all. hampir seperti tidak. Well, the Bible offends both cultures. Alkitab menyinggung kedua budaya tersebut. Paul writes here in verse 4, 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 15 Paulus menuliskan, when one says, I follow Paul, another I follow Apollos, are you not being merely human? What is Paul? What is Apollos? karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Apakah Paulus, apakah Apolos? That strikes right against the heart of individualism. Itu sangat bertentangan dengan individualisme. As a Christian, Sebagai seorang Kristen, I don't get to say that my rights, my wants are more important than our needs. saya tidak bisa mengatakan bahwa hak saya, keinginan saya lebih penting dari keinginan kita bersama. But God also clearly prioritizes the body of believers even over our biological families. Tapi Allah juga dengan jelas memprioritaskan tubuh orang percaya daripada keluarga biologis kita sendiri. Remember Jesus once said, Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, who's my mother? siapa ibuku? Who are my brothers? Siapa saudara-saudaraku? Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother. Siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara laki-lakiku, saudaraku perempuan, dan ibuku. It's not that our families are not important, Bukan berarti keluarga kita tidak penting. but in God's design, the church is primary. Tapi dalam desainnya Allah, gereja adalah yang paling utama. Well, sadly, for many Christians, it's either me first or family first. Namun sedihnya banyak di keluarga Kristen yang mengutamakan keluarga dan terkadang bahkan suku. The self or the culture is placed over the church. Terkadang suku, budaya itu Ataupun diri sendiri. diri sendiri itu jauh lebih penting di atas gereja. So how should we live? Jadi bagaimana seharusnya kita hidup? What is God's wonderful plan for my life and for His church? Apa rencana luar biasa Allah untuk hidup saya dan juga untuk gerejanya? So the key is in the question, Pertanyaan kuncinya adalah seperti yang sudah dituliskan Paulus. he doesn't ask who is Apollos or who is Paul. Paulus tidak berkata siapakah Apolos, siapakah Paulus. He could have asked who is Apollos or who is Paul. Dan dia bisa bertanya siapakah Paulus, But he doesn't. tapi tidak. He asks, what is Paul? Tapi Paulus berkata, apakah Paulus itu? There's a teaching here, of course there is, about proper humility, Tentu saja ada pengajaran di sini tentang kerendahan hati yang tepat, about not thinking too highly of ourselves. tapi tentang tidak menganggap diri kita tidak terlalu tinggi. But the main teaching is more profound. Tapi pengajaran utamanya jauh lebih mendalam lagi. It's about what you are in
Christ. Itu adalah tentang apa Anda dan saya di dalam Kristus. This past Tuesday, I spent the afternoon with Pak Dedi Simanjuntak and Pak Yohanes Halim. Selasa kemarin Pak Arief berfellowship bersama dengan Pak Dedi dan juga Pak Yohanes Halim. Some of you know these names. Mungkin beberapa dari kita tahu beliau-beliau. These are my fellow preachers and pastors in our denomination. Mereka adalah pengkhotbah dan juga pendeta di dominasi dan sinode kita. Pak Dedi is our man in Papua. Pak Dedi adalah orang yang ada di Papua, orang kita yang ada di Papua. He has an impressive CV. Beliau memiliki CV yang begitu mengesankan. He trained as a medical doctor. Dia dulu berprofesi sebagai dokter. He graduated from Universitas Indonesia and Johns Hopkins University in the US. Lulus dari UI dan juga Universitas Johns Hopkins Amerika. He served with a medical missions organization in Central Asia. Melayani di sebuah organisasi misi medis di Asia Tenggara, di Asia Tengah. And then a few years ago, he decided to do ministry. Dan beberapa tahun lagi beliau memutuskan untuk menjadi pendeta. And now he has his master's in theology. Dan ia menyelesaikan gelar master teologinya. And he did all that before he got married. Semua itu dilakukan oleh Pak Dedi sebelum menikah. So don't wait to get married to start your life. Jadi jangan menunggu sampai menikah untuk memulai hidup Anda. Now he's starting a ministry in Papua that we pray will serve not just the towns but the villages in the interior. Sekarang Pak Dedi sedang melayani pelayanan di Papua dan kita doakan supaya beliau tidak hanya melayani di kota-kota tapi juga di pedalaman. Why are we doing this? Mengapa kita melakukan hal ini? Why is our denomination starting churches from Palembang to Papua? Mengapa denominasi gereja kita membuat gereja mulai dari Palembang sampai ke Papua? And by the way, if you haven't heard, the new Christ community in Cikarang is underway. Ngomong-ngomong, jika Anda mungkin belum dengar, Christ Chapel yang ada di Cikarang sedang dibangun. We are doing this to feed you well. Kita melakukan ini semua untuk memberi umat Allah dengan baik. God has blessed our denomination with lots of good training in faithfully preaching His word. Allah telah memberkati kami dengan pelatihan yang baik dalam pemberitaan firman yang setia. Is that boasting? Apakah itu berarti menyombongkan diri? Well, if people are starving for solid food, Jika Anda kelaparan akan makanan keras, makanan padat, is it boasting to say, let me give you solid food? apakah itu berarti menyombongkan diri ketika dikatakan bahwa biarkan kami memberikan makanan yang padat? It's not boasting when we or because we agree wholeheartedly with what Paul says here. Itu bukan berarti menyombongkan diri ketika kita sepenuhnya setuju dengan apa yang Paulus katakan di sini. One planted, Satu menanam, another watered. yang satu menyiram, God alone gives the growth. tetapi hanya Allah yang memberi pertumbuhan. By the way, Paul has a great sense of humor. Ngomong-ngomong di sini Paulus punya selera humor yang cukup bagus. Look at verse 10. Mari kita lihat di ayat yang ke-10. Like a skilled master builder, I laid a foundation. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar. Then verse 11. Namun di ayat yang 11, No one can lay a foundation other than that which is already laid, which is Jesus Christ. tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. What does he mean? Apa maksud Paulus di sini? Well, in a sense, Dalam satu perspektif, a mattress tester has a harder job. penguji kasur adalah pekerjaan yang lebih sulit. A Bogor meteorologist has a harder job. Ahli meteorologi Bogor itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit It's always going to rain. karena di Bogor akan selalu hujan. The Manchester United manager Manchester United, manajer dari Manchester United who made no improvements whatsoever and then was paid 200 million to stop working. yang tidak melakukan perbaikan apapun di kemudian hari, kemudian dibayar 200 miliar untuk berhenti bekerja. He has a harder job. Itu adalah pekerjaan yang sulit. Jesus is the foundation. Yesus adalah fondasinya. All Paul has to do as a master builder is say, there's the foundation. Yang perlu Paulus lakukan sebagai ahli bangunan adalah mengatakan itulah fondasinya. Of course, Paul was not just being funny. Tentu saja Paulus tidak hanya memberikan lelucon di sini. There's an important point here, Tapi ada satu poin yang penting di sini, and it's not just about humility. dan itu bukan hanya tentang kerendahan hati. Here's the meat
of his teaching. Ini adalah daging ataupun inti dari pengajarannya. The church is not the property of the apostles. Gereja bukanlah milik para rasul. The apostles are the ministers of the church. Para rasul adalah pelayan gereja. We, the pastors and preachers, Pendeta, pengkhotbah, we are just the builders. pendeta dan juga pengkhotbah hanyalah tukang bangunan. Yeah, you kind of miss the meaning in English. Mungkin artinya kita bisa kehilangan artinya di bahasa Inggris. Tukang bangunan is, the people who work on those buildings that we see here in Indonesia. Ya, tukang bangunan itu yang Paulus di sana itu adalah tukang bangunan yang bisa kita lihat di Indonesia. That's what we are, Paul is saying. Itulah yang disebut sebagai yang disebut oleh Paulus di sini. You belong to Christ. Kalian adalah milik Kristus We belong to you. dan kami milik kalian. That's the right order of things. Itulah urutan yang benar. I belong to you, not the other way around. Saya, Pak Arif, adalah milik saudara-saudari sekalian, bukan sebaliknya. What is Dedi Simanjuntak and Yohanes Halim and Arif Hidayat? Jadi apakah Dedi Simanjuntak, Yohanes Halim, dan apakah Arif Hidayat? Your shepherds are your servants. Gembala jemaat adalah pelayan jemaat tersebut. You get to make demands of us. Anda harus menuntut beliau-beliau. You should demand that we always preach the Bible faithfully. Anda harus terus menuntut kami selalu mengkhotbahkan Alkitab dengan setia. Demand from me that I always tell you about God's glory and God's goodness. Tuntutlah Pak Arif untuk selalu mengabarkan kemuliaan dan kebaikan Tuhan, Especially when things look bleak. terutama ketika hidup tampak suram. Demand to hear about God's everlasting arms, Tuntutlah untuk selalu mendengarkan tentang lengan-lengan Tuhan yang kekal, holding you up when you are about to fall. yang selalu menopang Anda ketika Anda hampir jatuh. Demand that we preach Christ and Him crucified every single Sunday. Tuntutlah selalu agar setiap minggunya kami memberitakan tentang Kristus dan Dia yang disalibkan. Don't follow men. Janganlah mengikuti manusia. Don't give yourself to men, Janganlah menyerahkan hidup Anda kepada manusia. no matter how successful they seem. Tidak peduli seberapa sukses mereka kelihatannya. None of us died on the cross for you. Tidak ada seorang pun dari kami yang mati di kayu salib untuk Only Anda. one man gave himself on the cross for Hanya you. satu pribadi yang mati di kayu salib untuk hidup Anda. The Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus Kristus. He alone continues to feed you with solid food, Dialah yang terus-menerus memberikan Anda makanan yang padat. with His word and His body and His blood. Dengan firman-Nya, dengan tubuhnya, dan dengan darahnya. There is only one Savior, Jesus Christ. Hanya ada satu juru selamat, Yesus Kristus. Follow Him. Ikutilah Dia. Give yourself to Him. Serahkanlah dirimu kepadanya. A pastor should be like the best man at a wedding. Seorang pendeta seharusnya seperti pendamping pengantin pria. You know what the best man's job is? Tahu apa pekerjaan mereka? The best man's job is to party. Kami di sini terutama untuk berpesta. To rejoice when the groom and the bride marry. Untuk bersuka cita ketika Kristus sang mempelai pria kalian, sang mempelai wanita menikah. To make much of the groom to the bride and vice versa. Untuk memuji-muji mempelai pria kepada mempelai wanita dan juga sebaliknya. To rejoice when you and your Lord are one. Untuk bersuka cita ketika Anda dan juga Allah Anda itu menjadi satu. That's our job. Itulah pekerjaannya. We're the tukang bangunan, we're the builders. Para pendeta mereka adalah tukang bangunan. We're the best man, but not the groom. Mereka mungkin adalah orang yang hebat tapi mereka bukan pengantin prianya. We are your servants. Mereka adalah pelayannya. When you are considering joining a church, Ketika Anda sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan salah satu gereja, maybe especially the grade 12 students who are going to graduate Mungkin- not too long from now. mungkin kelas 12 yang sedang berpikir untuk mungkin tidak lama dari sekarang akan melanjutkan di gereja yang lain And you're going to move, dan mungkin akan Anda pindah you're going to look for a church. dan mencari gereja. Watch carefully how the builders build. Perhatikanlah bagaimana para pendeta dan pengkhotbah di situ membangun. Look and listen carefully
to what they're building? Perhatikan dan dengarkanlah dengan seksama apa yang mereka bangun. Does he know he is not anything? Apakah ia tahu bahwa ia bukan siapa-siapa? Does he rejoice that he is not Apa- anything? Apakah ia bersuka cita bahwa ia bukan siapa-siapa? And for all of you, Dan untuk kita semua, make sure that we are building on the right foundation. pastikanlah kita membangun di atas fondasi yang benar. Ask yourselves, Tanyalah dirimu, does this preacher always make much of Christ, apakah ia selalu meninggikan Kristus or does he make much of you in order to make much of himself? atau ia meninggikan Anda untuk meninggikan dirinya sendiri? Well, if that's what pastors and preachers should be, Jika itulah pendeta dan pengkhotbah, what are you according to God? apakah Anda menurut Tuhan? I know most of you at least a little bit. Saya mengenal sebagian besar daripada Anda, setidaknya sedikit. So I know most of you are multi-talented like Pak Dedi. Jadi Pak Arief tahu bahwa banyak dari kita memiliki berbagai macam bakat, sama seperti Pak Dedi. Some of you could be a computer scientist and a chef. Mungkin beberapa dari kita bisa menjadi ahli komputer dan juga ahli masak. You could have a career in education and then change to project management or something completely different. Mungkin Anda berkarir dalam dunia pendidikan lalu beralih menjadi manajemen project atau mungkin profesi lainnya. Some of you could start a social media company even while working your full-time job or doing your studies. Mungkin beberapa daripada kita di sini memulai perusahaan sosial media separuh waktu sekalipun kita bekerja penuh atau mungkin kita belajar. That's not flattery, by the way. Itu bukan sanjungan. I'm not just boosting your ego. Pak Arief tidak hanya meninggikan kita, God blesses his people with many gifts. Allah memberkati umatnya dengan berbagai karunia. One answer to what you are individually as Christians Dan satu jawaban untuk apa adanya kalian sebagai orang Kristen, is that you are God's workmanship, kalian adalah karya tangan Tuhan. created in Christ Jesus, Diciptakan dalam Kristus Yesus, raised to life in Christ Jesus, dibangkitkan dalam Kristus Yesus, made in the image of Christ Jesus, dibuat menurut gambar Kristus Yesus for good works, untuk melakukan pekerjaan baik, for various kinds of good work, untuk berbagai macam pekerjaan baik, to glorify God in various ways and through various opportunities. untuk memuliakan Allah dengan berbagai cara dan melalui berbagai kesempatan. God calls all Christians to build his kingdom Allah memanggil semua orang Kristen untuk membangun kerajaannya and to do so in all your various roles in life. dan untuk melakukan dalam semua peran Anda dalam kehidupan ini. And this is what God always intended Dan inilah yang menjadi rancangan Allah dari semula, for both men and women. baik untuk laki-laki begitu juga dengan perempuan. As I told the dorm students on Wednesday, Pada Rabu kemarin dikatakan oleh Pak Arief, when God created Eve as a helper, ketika Allah menciptakan Hawa sebagai penolong, helper there is a title that God uses for himself. penolong adalah gelar yang Allah gunakan untuk dirinya sendiri. Over and over, God calls himself the helper of his people, Israel. Berkali-kali Allah menyebutkan dirinya sebagai penolong orang Israel, The exact same word. menggunakan kata yang sama. God created Eve as a helper for Adam, Allah menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam, like he is the helper of his people. sama seperti ia adalah penolong untuk umatnya. Helper, as God uses it in the Bible, is a tremendous honor. Jadi judul penolong seperti yang Allah katakan atau gunakan di Alkitab adalah kehormatan yang luar biasa. So that's already a wonderful answer to the question of what you are. Jadi ini sudah menjadi jawaban yang luar biasa bagi pertanyaan apakah Anda. But the fuller answer here is even more wonderful. Tapi jawaban sepenuhnya di sini jauh lebih indah lagi. What are we as Christians? Apakah kita sebagai orang Kristen? What does God see when he looks at you in Christ? Apa yang Allah lihat ketika ia memandang kalian di dalam Kristus? He sees himself, Ia melihat dirinya sendiri, his own glory, ia melihat kemuliaannya sendiri, being reflected back to him by you as his church. dipantulkan kembali kepadanya oleh kalian secara sebagai satu gerejanya. As individual members
of one body. sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Living stones, Batu-batu yang hidup bought by the precious blood of Christ. yang dibeli dengan darah Kristus yang mahal. That God is building together Yang sedang dibangun Allah bersama-sama by His Spirit oleh rohnya into a dwelling place for Himself. menjadi tempat kediaman bagi dirinya sendiri. A holy temple in the Lord. Sebuah bait suci yang kudus di dalam Tuhan. This is partly why the Old Testament temple was so glorious. Itulah sebagaimana sebagian daripada bait suci yang dituliskan di Perjanjian Lama begitu mulia. So that we know how holy God is, Supaya kita tahu seberapa kudusnya Allah and so that we know how holy God is making us. dan supaya kita juga tahu betapa kudusnya roh Allah sedang menjadikan kita semua. If God's holiness dwelt in a building made from dead stones, Jika Allah berkenan kekudusannya menetap dalam sebuah bangunan yang terbuat dari batu-batu yang mati, how much more will He fill you with His holiness? betapa lagi Ia memenuhi kita semua dengan kekudusannya. Now, Sekarang, our culture is really good at saying, budaya kita sering banget mengatakan, emang lu siapa? emang lu siapa? Who are you? Emang lu siapa? Who do you think you are? Menurut Anda, kamu siapa? Don't act like you're better than other people. Jangan sok lebih baik daripada orang lain. This is not humility. Ini bukanlah kerendahan hati. It's actually pride. Sebenarnya ini adalah sebuah kesombongan. It is pride that insists I'm not a boastful person. Justru kesombongan yang bersikeras bahwa saya bukan orang yang menyombongkan diri. It is pride that says Itu adalah sebuah kesombongan ketika kita mengatakan, I have disciplined myself not to be an arrogant person. aku sudah mendisiplinkan diriku untuk tidak menjadi orang yang sombong. Our culturally imposed humility is a false one. Kerendahan hati yang dipaksakan oleh budaya kita adalah kerendahan hati yang palsu. True humility comes from knowing what we are in Christ. Kerendahan hati sejati hanya datang ketika kita mengetahui apa kita di dalam Kristus. Paul is not saying here, well, who are you? Di sini Paulus tidak mengatakan emang lu siapa. He's telling us to know what God is making you. Ia sedang mengatakan di sini sadarilah apa Allah sedang kerjakan dalam hidup Anda. If you attend here regularly, Jika Anda sering beribadah di tempat ini, you know that I don't usually refer to the original language. Pak Arif tidak terlalu sering merujuk kepada bahasa asli Alkitab, But there's a beauty here that's clearer in the original Greek. tapi ada satu keindahan ketika kita melihat dengan jelas dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya. I'm not going to show you the Greek. Tidak akan ditunjukkan bahasa Yunaninya, I'll just tell you what it says. mungkin hanya akan dikatakan beginilah bunyi. So verse 16, Ayat ke-16, do you plural tidakkah kamu jamak, not know that you plural bahwa kamu sekalian jamak are God's temple singular, adalah bait Allah, itu kata tunggal, and that God's Spirit dwells in you plural. dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu You jamak can read lagi. it like this. Begini membacanya. Do you all not know that you are God's one temple and that God's Spirit dwells in you, one and many? Tidak tahukah kamu jamak bahwa kamu sekalian jamak adalah bait Allah tunggal, dan bahwa roh Allah diam di kamu? Tidak tahukah kalian semua bahwa kamu sekalian adalah satu bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu, satu dan banyak. We are one and many, like God is one and many. Kita satu dan banyak seperti Allah adalah satu dan banyak. Of course, we are not like God himself exactly, Tentu saja kita tidak persis sama seperti Allah, but God does make us like himself. tapi Allah menjadikan kita seperti dirinya sendiri. Why are there many Christian denominations? Mengapa ada banyak denominasi Kristen? Yeah, often that's because of sin. Seringkali itu karena dosa, But here's the truer answer. tapi jawaban yang lebih benarnya adalah Our God is far too great than for any one church denomination to reflect all his holiness and all his glory.
Allah kita jauh lebih besar daripada apa yang dicerminkan oleh satu denominasi. Having numerous denominations of faithful churches is a gift from God. Memiliki banyak denominasi gereja yang setia itu adalah anugerah dari Allah. If people can be multi-talented, Jika manusia bisa punya berbagai macam talenta dan bakat, our God is perfect in all things. Allah kita sempurna dalam segala hal. Why are there many different kinds of rice Mengapa ada berbagai jenis beras with different colors and textures and tastes? dengan warna yang berbeda, dengan tekstur yang berbeda, dan juga dengan rasa yang berbeda? Why are there all sorts of people Mengapa ada berbagai macam orang with a wonderful mix of personalities and senses of humor? dengan variasi kepribadian dan selera humor yang luar biasa? I'm happy you laugh at my jokes, Senang ketika Anda tertawa dengan jokes itu, but I'm fine if you don't laugh at my jokes. tapi jika mungkin Anda tidak tertawa juga nggak I apa-apa. like my jokes. Pak Arif suka dengan jokesnya. The beauty of our Creator has more facets than can be contained by His creation. Karena keindahan pencipta kita terlalu banyak fasetnya atau seginya untuk bisa dicakup dalam satu ciptaannya. It's in our being many individuals and one body at the same time that we are God's holy temple. Justru karena kita banyak individu dan sekaligus satu, dalam hal itulah kita adalah bait Allah yang suci dan kudus. Now, do you see why God warns so strongly against divisions in the body? Sekarang apakah kita bisa melihat mengapa Allah begitu tidak senang ketika kita melihat perpecahan dalam tubuh itu? If anyone destroys God's temple, Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, God will destroy him. maka Allah akan membinasakan dia. For God's temple is holy, Sebab bait Allah adalah kudus and you are that temple. dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. That is terrifying. Itu sangat mengerikan. There are no exceptions. Tidak ada pengecualian, It is just a simple statement. itu hanyalah sebuah pernyataan yang sederhana. You know, we guard our names so carefully. Tentu saja kita begitu menjaga nama baik kita. Divisions in the church tarnishes God's holy name. Perpecahan dalam gereja menodai nama kudus Allah. We fight so hard to keep our family together. Kita berjuang begitu keras untuk keharmonisan keluarga kita, How much more God? jauh lebih besar lagi Allah. He will destroy anyone who destroys the body. Tuhan akan menghancurkan siapapun yang menghancurkan tubuh ini. The fact that we all as Christians together belong to Christ, Faktanya bahwa semua orang Kristen bersama-sama adalah milik Kristus. this keeps our Christian liberty from tearing us apart. Ini menjaga kebebasan Kristen kita agar kita tidak terpecah belah. Pulling us apart in all sorts of individual directions through boasting and judging. Untuk memecah belah kita ke berbagai arah karena secara individual kita menghakimi dan juga menyombongkan diri. But this is also what preserves our individuality in the church. Namun inilah juga yang menjaga individualitas kita di dalam gereja. One plants, Satu menanam, another waters, yang lain menyiram. one is Dedi Simanjuntak, Satu Dedi Simanjuntak, one is Yohanes Halim. satu Pak Yohanes Halim. In Christ, God makes each of you wonderful, Dalam Kristus Allah menjadikan setiap dan masing-masing daripada kita begitu indah. and He makes all of you as one, glorious and holy, Dan Ia menjadikan kita semua di sini sebagai satu kesatuan mulia dan kudus. a holy dwelling place for Himself. Tempat yang kudus untuk dirinya. Pak Dedi and Pak Yohanes have both told me that my preaching is all meat. Pak Dedi dan juga Pak Yohanes mengatakan bahwa khotbah Pak Arif itu semuanya daging. I guess I'm a low carb, high protein preacher. Pak Arif bisa bilang bahwa beliau adalah pengkhotbah karbo rendah dan protein tinggi. You're laughing. What matters? Tapi yang menjadi penting adalah You get solid food. Anda mendapatkan makanan yang padat. I'm careful to build on the right foundation.
Pak Arief begitu peduli untuk membangun fondasi yang benar and that the work will survive. dan pekerjaan itu tahan uji. Because on that great final day of Christ, Karena pada hari terakhir yang agung, God will put even his church through his fire. Allah akan menguji gerejanya dengan api. His fire will expose whether the work is made of gold and silver and precious stones, Dan api Allah itu akan menyingkapkan apakah pekerjaan ini terbuat dari emas dan perak dan batu permata. things that will survive a fire, Hal-hal tersebut akan tahan api, or if it's made of wood and straw that will get burned up. atau justru hal itu terbuat dari kayu jerami yang mungkin akan terbakar habis. But thankfully, Tapi bersyukur, God always has the final word. firman Allah selalu mutlak. That means Itu berarti no amount of our sin is too great for God's cross. Itu berarti bahwa tidak ada dosa yang melebihi kuasa salibnya. No amount of false teaching can irreparably corrupt the true church. Pengajaran yang salah tidak mungkin mencemari gereja sejati untuk selama-lamanya. And no amount of infighting Dan bahkan tidak ada perselisihan di dalam gereja will keep anyone outside the body of Christ if God has saved that person. yang dimana tidak bisa membuat siapapun yang berada di luar gereja, di luar tubuh Kristus jika Allah telah menyelamatkan mereka. Nevertheless, Namun demikian, God means for our unsaved neighbors to see what they need in us. Allah berkehendak agar orang-orang yang belum diselamatkan dapat melihat apa yang mereka butuhkan di dalam diri kita. Our care team, Care team kita, our diaconal dana fund. diakonia kita. On Wednesday evening, I enjoyed responding to some really thoughtful questions from the dorm students. Rabu malam Pak Arief senang untuk menjawab pertanyaan yang cukup dalam dari murid-murid SPH. Last night we had a nice time of fellowship to welcome the student teachers. Tadi malam mereka memiliki persekutuan yang baik untuk menyambut para guru-guru magang. We have one life group going. Sudah ada satu komsel yang sedang berjalan We're starting a parents fellowship for those with young children. dan juga sedang memulai persekutuan orang tua untuk mereka yang memiliki anak-anak kecil. We're hoping to start a prayer fellowship. Juga berharap untuk memulai persekutuan doa. This coming Friday evening we'll meet as a men's group here in Bogor. Jumat malam nanti akan ada pertemuan bagi kelompok pria. By the way, all the men are invited. Semua laki-laki, semua pria yang ada di tempat ini diundang. Come see me if you want to join. Silakan boleh bertemu dengan Pak Arief jika Anda ingin After bergabung. the service today, we'll have snacks and coffee. Setelah ibadah hari ini akan ada kopi dan juga makanan ringan. So our food budget this month is going to be big. Anggaran makanan bulan ini cukup besar. And of course, this morning, Dan tentu saja pagi ini we are feasting together on the Lord's Supper. kita akan berpesta bersama dalam perjamuan Tuhan. In some churches, Di beberapa gereja, you come up to the front Anda akan datang ke depan and the pastor gives you the bread and the wine. dan pendeta akan membagikan Anda roti dan juga anggur. Here we give you the elements to pass to each other. Tapi di sini kita akan membagikan elemen-elemen itu dan kemudian membagikannya satu sama lain. That is not random. Itu bukan sesuatu hal yang menjadi kebetulan. It symbolizes the fact that we give Christ and His grace to one another Itu melambangkan fakta bahwa kita memberikan Kristus kepada satu sama lain. so that we may be nourished together. Agar kita dapat diberikan makan bersama-sama. We need to pray and work together and ask the Lord to bless this work. Kita berdoa bersama dan juga bekerja bersama agar Allah memberkati ini. To make sure that these are not just nice things that we do, Untuk memastikan bahwa ini bukanlah hal-hal bagus saja yang kita lakukan. but that God uses them to build us up as His holy temple. Tetapi agar Allah memakainya untuk membangun kita sebagai bait kudus. The world has had more than their fill of fad diets. Dunia sudah kenyang sampai muak dengan diet-diet yang sedang tren. It has swallowed more than enough theories about how to live well. Dunia sedang menelan berbagai macam teori tentang cara hidup baik. The unsaved are pulled in different directions Mereka yang belum diselamatkan, mereka ada di dalam arah yang berbeda by their own individual selfish desires dengan kesombongan individual mereka
and by what the culture tells them to do. dengan bagaimana budaya mengajarkan mereka untuk apa yang perlu mereka lakukan. What we all need, Apa yang kita butuhkan, is this body, apa yang kita butuhkan adalah tubuh ini. and what we all need is this body. Dan yang kita butuhkan adalah tubuh ini. Take a few moments now to reflect on what you've heard. Mari kita berefleksi sebentar. Tuhan, tolonglah kami untuk datang ke mejamu ini di dalam Kristus saja, dengan iman bahwa Engkau telah juga telah memberikan kami kemampuan, kuasa untuk bebas dari dosa kami, untuk membuang dosa kami ke dalam kematian dengan kuasa Roh Kudus. Engkau sedang mengumpulkan kami, Engkau sedang membangun kami bersama sebagai bait-Mu yang kudus. Biarlah makanan ini yang memberikan nutrisi bagi kami sebagaimana kami mau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.